Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali di pagi hari ini di akhir pekan Sabtu tanggal 3 Desember tahun 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami ucapkan kehadapan-Mu atas kasih karunia yang Tuhan berikan buat kami hingga pada pagi hari yang berbahagia ini. Kami boleh bangun dari tidur kami dan kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, ingin terlebih dahulu kami disapa oleh firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, Engkaulah yang berbicara agar firman-Mu boleh kami mengerti dan kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun kita berada, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini di akhir pekan saat ini Sabtu tanggal 3 Desember tahun 2022, yaitu yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 51 ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulut-mu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tangan-Ku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umat-Ku. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan apehonoku do huhut akahataku tubagasan pamangan. Jala tabuni honoku ho marhitesian pangalingkom ni tangaku. Laho manuan akalangit jala paujak tanoon huhut maduk tusion bangsoku doho. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu kita masih mengingat kisah tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir ketika mereka ingin melewati laut Teberau. Lalu ketika mereka sampai di tepi laut Teberau, bangsa Israel memarahi Musa. Mereka bersungut-sungut dan mereka memberontak kepada Musa bahwa menurut mereka akan berakhirlah kehidupan mereka ketika laut Teberau membentang di depan mereka. Mereka merasa bahwa ini adalah menjadi akhir kehidupan mereka. Mereka tidak bisa lari, Bapak Ibu, dari kejaran Raja Firaun dan juga dari kejaran para pasukan-pasukan Raja Firaun yang sudah begitu dekat dengan mereka dari belakang. Namun, tahukah kita dalam situasi itu, ketika kita melihat bahwa Tuhan tidak membiarkan itu terjadi. Tuhan tidak membiarkan itu terjadi. Allah melalui hambanya Musa membuat laut Teberau itu menjadi terbelah dua. Dan bangsa Israel bisa melewati laut Teberau dengan selamat. Tidak ada yang terluput dari laut Teberau. Mereka bisa sampai ke seberang itu karena tuntunan Tuhan dan karena Tuhan membuat laut itu menjadi terbelah dua melalui hambanya Nabi Musa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Allah telah menaruh firman-Nya ke dalam mulut Musa. Dan melalui firman itu maka laut itu pun boleh terbelah dua. Atas kuasa firman Tuhan melalui mulut Musa, laut itu pun terbelah dua.
firman Tuhan berkuasa di dalam segala ciptaannya. Firman Tuhan berkuasa atas segala ciptaan Tuhan. Maka melalui firman-Nya Allah membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Dan firman itu juga yang menjadikan kita sebagai umat-Nya, menjadi umat pilihan dan umat bentukan Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya dengan penuh kasih sayang, yaitu bangsa Israel. Dia juga telah menyembunyikan bangsa itu di dalam naungan tangan kuasanya Tuhan. Segala sesuatu Bapak Ibu yang Allah perbuat bagi umat-Nya itu adalah yang terbaik untuk umat-Nya. Maka dari itu saudara-saudaraku, melalui firman ini kita semua diingatkan kembali bahwa Allah juga menaruh firman itu ke dalam mulut kita. Allah juga menaruh firman itu ke dalam mulut kita supaya kita memiliki keberanian dan kuasa dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Maka dari itu sebagai umat Tuhan, mari kita semua bersandar kepada Tuhan, karena di dalam Dialah kita mendapatkan keselamatan, dan oleh karena kasih setia-Nya lah sehingga kita menjadi umat kepunyaannya Tuhan. Berbahagialah kita karena kita adalah boleh memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan, dan oleh karena kasih-Nya sehingga kita boleh menjadi umat kepunyaan Tuhan. Firman itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita sehingga kita boleh menjalani hari-hari kita seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan memberkati kita dalam segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, di akhir pekan ini, dimanapun, apapun kegiatan kita dan aktivitas kita, kiranya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami terima di pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami semua bahwa firman-Mu itu telah Engkau letakkan di dalam hati kami, di dalam mulut kami, sehingga kami boleh mempunyai kuasa dan keberanian untuk menjalani hari-hari kami. Kendati pun begitu besar pergumulan yang kami hadapi, tetapi dengan kuasa firman-Mu kami memperoleh kekuatan. Ketika Engkau membebaskan dan menyelamatkan bangsa-Mu, begitu juga Engkau akan membebaskan dan menyelamatkan kami dari segala pergumulan kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, dengan kuasa firman-Mu itu boleh melegakan hati kami, itu boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati seluruh saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, jemaat Tuhan, apapun aktivitas mereka, apapun pergumulan yang sedang mereka hadapi, tolong Tuhan yang memampukan dan yang menghibur mereka, karena kasih setia Tuhan itu akan selalu nyata dalam kehidupan mereka. Sepanjang satu hari ini kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kami percaya tuntunan Tuhan itu akan selalu nyata dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami semakin layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.